Baik, selamat siang ya ini Pak Rino, baik terus dan juga Pak. Nah, kalau kita santai aja ngobrol nih. Selamat datang di Suara Bumi Percikan. Jadi kita podcast iseng-iseng yang berangkat dari teman-teman muda di Bandung. Kita bikin podcast. Biasanya sih kita podcastnya dengan pelaku seni di Bandung, kemudian pelaku sejarah di Bandung. Nah, ini spesial sekali karena di sini dari KPK ada Pak Rino, kemudian dari Inspektorat atau terusnya. Langsung saja kita ingin sedikit mengulas supaya ini meskipun YouTube ini banyak dikonsumsi sebenarnya oleh warga Bandung dan kita sudah mendapat penyadaran sebagai desa anti korupsi, tapi masih banyak hal yang sebenarnya tidak semua masyarakat begitu, baik di Bandung ini secara khusus maupun kabupaten ataupun nanti secara umum juga di masyarakat Indonesia ini tentang bisa anti korupsi. Mungkin dari Pak Rino bisa sedikit awal mula kita ngobrol santai karena kalau penjelasannya secara lengkap dan seterusnya lebih dari awal mulanya biasanya dari mana Pak? Kenapa ingin muncul desa anti korupsi tidak dari yang kota anti korupsi atau mungkin dari pemerintah pusat gitu ya? Itu kenapa desa? Jadi ada latar belakangnya sebenarnya kita program desa. Itu yang pertama dana ke dana desa dari pemerintah desa itu kita 2021 sampai dengan 2022 itu sudah 500 triliun. Lalu di sana yang dana desa itu untuk mensejahterakan masyarakat desa, meningkatkan perekonomian juga itu tidak tingkat kemiskinan di masyarakat dan warga. Kemudian kedua, dari tahun 2021 sampai 2022 sudah ada 851 kasus yang melibatkan kepala desa, kasta dan keuangan, yang dimana itu 251 kasus sebanyak 993 sekarang. Kemudian juga kearifan lokal yang biasanya itu digunakan untuk memberikan pemahaman, kejujuran, dan pengetahuan itu sudah berubah. Makanya kalau kita biarkan itu akan terus-terusan. Kemudian ada juga kepala desa anaknya memang tahu bahwa itu kita mendapatkan. Memang dari awal dia sudah punya jahat. Tapi ada juga kepala desa yang sebenarnya dia dari itu cuma nggak tahu bahwa itu ternyata korupsi, bahwa itu sudah transaksi, bahwa itu pengambilan, bahwa itu ada dokumen yang tidak diantar sama diri sendiri dan lain-lain. Ada waktu itu kita menginisiasi program ini bersama dengan pemerintah desa, dalam negeri, keuangan, kita susun indikatornya dulu kemudian juga kemudian kita tes berapa pemerintah desa, dia punya kepala. Kemudian di 2022 kita ke 10 desa, itu salah satu beberapa sekarang ini desa tertentu dan di 2022 itu 22 desa. Itu total sudah ada 32 desa. Nah itu intinya kami membuat percontohan. Jadi kalau ini loh, mencari percontohan itu memang tidak kita harus profil desanya, profil kepala desanya, perangkatnya, kalinya panggilan, kemudian kita profil pemerintah kabupatennya, jalan-jalan mengawasi desa itu, pelatihan juga. Kami memilihnya dari waktu kita ke 98 desa masing-masing. Akan terpilihkan 10 desa. Masanya jadi diharapkan juga nanti desa-desa yang lain bisa dari penelitian itu ada mengimplementasi indikator. Nah itulah pertanyaan. Dan alhamdulillah ternyata di 2022 itu kemudian di 2023 ada desa Saten ya Pak. Kemudian tahun ini dan Semarang memperluas lagi sebanyak 20 desa korupsi yang artinya nanti desa-desa lain itu lebih banyak bahkan dari desa tidak ada korupsi. Tapi kita tetap kita fokusnya pada itu. Jadi untuk korupsi itu kami jadi itu apa kita ini melakukan program desa korupsi. Agar tidak ada korupsi, kemudian pelayanan publik baik, kemudian masyarakat juga di bahkan pos dan di desa, swaklola, pengadaan jasa itu terbuka, itu tidak ada namanya orangnya semua ini pengadaannya ini secara tertutup
satu itu bagaimana agar masyarakat bisa mengetahui bagaimana hasil dari musyawarah desa itu merupakan usulan dari perwakilan masyarakat dan itu diminta masyarakat itu jadi berarti justru latar belakangnya dari data gue ya data ya ada data yang sudah nyata itu langsung kamu membuat ini ya dan dari data itu kan kita juga bikin buku panduannya itu berisi indikator kita melihat maksud dari BPKP dari tiga kementerian kemudian sosial dari kementerian kemudian kita beberapa kepala desa kita undang terus beberapa wali kota bupati yang ada desanya kemudian kita dibentuk untuk APC ternyata di situ terkumpul 39 indikator dari desa kita fokus yang menunjukkannya yang integritas kemudian mencegah kerugian negara yang kedua terkait pada kemudian karena kalau setiap tahun ini banyak pengambilan pada desa ini memang jumlah kawasan yang belum tidak fokus pada kerugian itu akhirnya kita tidak sinergikan ini fokusnya ke tantangan di luar biasa juga ya mungkin ya jadi berangkat dari data justru artinya kan ketika ada program ini tidak mungkin karena desa di Indonesia begitu banyak ya, dengan beberapa kayak semacam percontohan tadi gitu apakah dari KPK sendiri sudah ada karena kita ngomong data ada perbedaan nggak sebenarnya kalau ngomong tentang data dan itu tidak korupsi di desa dan seterusnya pernah ada kajian semacam itu tidak? Jadi data itu memang karena KPK bukan kewenangannya melakukan penjagaan di desa itu kita komunikasi dengan polisian jadi itulah dapat angka itu 973 ternyata kami memperhatikan sebelum desa itu menjadi desa itu ada satu desa yang kalau di bagi video pada saat kita sudah melakukan ini membantu yaitu pertama mulai tanda-tanda digital tahun kemarin ada gagal tapi ternyata ucapnya tahun kemarin belum bisa tahun ini alhamdulillah sudah bisa gagal jadi pas kemudian juga survei kepuasan terhadap layanan yang sebenarnya ada sekarang sudah ada sambil menurun sambil intinya kepuasan itu ada di masyarakat kemudian juga yang ada perubahan juga adalah yang untuk sebetulnya adalah bisnis itu screening jadi masyarakat bisa lihat biasanya walaupun ada pengawasan gitu ya masyarakat bisa ada ini sambil dulu sambil masalah di dusun saya mau mengerjain apa sih gitu sehingga dia juga kemudian ketika masih itu yang kemudian kalau ada bisa juga dan kemudian juga adanya setelah kegiatan itu BPD mengadakan hearing lagi BPD mengadakan hearing lagi kalau memang ada masukan tambahan dari masyarakat itu kan berarti artinya kalau memang ada informasi tambahan atau masukan itu bisa jadi artinya itu masyarakat disuruh dan juga terkait ormas-ormas ataupun target yang mengatasnamakan yang kemudian melakukan pembinaan dari desa ya itu juga sudah mulai masyarakat desa, kami desa paham apa itu transformasi publik pada soal seperti apa sehingga data-data yang diminta itu ada acara yang ada itu salah satu dan sekarang ini utamanya agar itu tetap terjaga ya tetap terjaga walaupun nanti beberapa tahun kemudian waktu Pak Bupati mengganti atau inspektur yang pindah tempat tapi itu tetap nanti terjaga karena ada sudah desa ganti ya itu ya itu tetap terjaga satu lagi Pak yang menarik salah satu indikator karena ini ngomong desa gitu salah satu indikatornya kearifan lokal nah ini kan ada yang jadi kalau orang mengamati problematik dan juga mungkin sebagai sebuah indikator ya bagaimana masyarakat ini bisa menangkap gitu kan karena kearifan lokal itu sesuatu yang dikatakan abstrak ketika dipukul dan seterusnya apakah cukup dengan punya seni gitu kan atau apakah cukup ketika punya sebuah tradisi gitu nah mungkin dari KPK sendiri sebenarnya kearifan lokal ini harapannya mampu seperti apa untuk membentuk sebuah perilaku nggak terkait karena di dalam indikator kan tokoh agama harus dia kaitannya dengan tokoh masyarakat dan seterusnya tapi
bagaimana sebenarnya implementasi yang diharapkan sendiri dari KPK. Jadi hari ini saya mungkin itu saya hari ini nggak jelas, tapi besok mungkin kan nggak ada yang itu. Nah, KPK kemudian inspektor kalau itu nggak mungkin itu tiap hari besok yang menurut sudah cuma verifikasi atau hati dalam implementasi atau pengelolaan keuangan. Nah, itu kan supaya kita kita lakukan ini besok. Jadi apa ini terus bagaimana ini bukan sekedar festival atau kegiatan ini, tapi masyarakat itu diminta untuk memahami artinya apa yang terjadi dalam jadi bisa terkait dengan bahwa terus kemudian kalau buat apa namanya on dan malam itu kan udah yang biarkan sama-sama bersamaan yang nantinya bagaimana melestarikan itu kita langsung sama-sama dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh budaya mulai itu juga pada saat penyusunan KPS mereka dimaksud dan SKP KPS mereka juga nanti yang mengingatkan kalau pelestarian budaya lokal itu ada siapa yang mau mengingatkan lagi jadi dengan fungsi dari fungsi nilai-nilai muatan Bentuk karakter ya bentuk karakter integritas kebersamaan sehingga jadi mas yang rata-rata bisa yang bullying antara dengan desanya dengan masyarakat itu memang yang peran tokoh-tokoh agama adat masyarakat pengajaran tokoh itu kalau desa tidak punya kearifan biasanya administrasi kalau value itu value-nya selama kalian nanti memasukkan sesuatu itu dengan terus kami publikasi terus aku publikasi ya sama pariwisata atau segala itu yang dan ini yang coba kita sebenarnya oleh Bapak Guru juga kemarin kita menggandeng Pak SW untuk coba mengkaji tari prajurit ada spirit apa dalam yang berjalan ternyata tanggung jawab dari proses itu sekarang sesuatu yang mahal untuk bisa generasi Z yang sekarang sudah upgrade itu kan manusia praktis orang korupsi itu kan kira-kira yang praktis yang nggak mau proses pengen sugih tapi maksudnya perkosa nah itu kira-kira jadi manusia praktis kan itu pengen dari desa mungkin di Indonesia waktu itu belum tahu desa Banjarturu itu apa ternyata setelah muncul desa anti korupsi ini Banjarturu menjadi go nasional jadi kami dari Diskominfo adalah transformasi untuk tetap benar informasi publik kedua kita itu salah satu yang dinilai di desa anti adalah pelayanan yang bebas pungutan. Nah, ini di Diskominfo kami terapkan di adalah e-office. E-office itu adalah satu sistem di kami yang kita pakai PD, terus sekolah, puskesmas, kecamatan termasuk desa. Ini kita sudah menerapkan e-office, yaitu pelayanan yang memakai sistem. Jadi tidak harus bertatap muka, jadi bisa menghindari gratifikasi. Sehingga pelayanan yang dilaksanakan oleh perangkat desa, oleh kepala desa ini bebas dari pungutan. Ini memudahkan masyarakat untuk minta pelayanan kepada desa, kepada Pak Kades bebas pungutan. Dan ini juga kami lihat perkembangannya cukup bagus. Kalau dulu mungkin hanya surat pengantar saja, sekarang ini ada 11 produk layanan dari desa yang sudah bisa dikeluarkan melalui e-office. Jadi tanpa bertemu muka melalui WA diproses secara elektronik, masyarakat sudah bisa menikmati tanpa harus datang ke sini, harus ngojek dan sebagainya. Dan yang pasti menghindari gratifikasi. Ini adalah usaha dari kita yang ada di Diskominfo melalui sama kalau waktu itu kita terapkan di
OPD di kecamatan, di desa yang pertama kali di desa Banjir. Ya, nah, kemudian di Seraten ini juga kita terapkan office. Nah, nanti juga di 20 desa anti korupsi akan kita terapkan office. Ini merupakan salah satu hal-hal yang bisa meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka untuk mensukseskan desa, karena suksesnya desa anti korupsi itu tidak hanya dari satu personil saja, dari satu pihak. Harus ada komitmen bersama antara kepala desa, perangkat desa, lembaga desa, termasuk masyarakat. Masyarakat harus melihat bahwa pelayanan yang dilaksanakan oleh desa ini bebas dari pungutan, bebas dari pungli, bebas dari gratifikasi. Itu bisa dilaksanakan mungkin salah satu dengan e-office, dengan TTE ya, tanda tangan elektronik. Jadi Pak Kades dimanapun berada, kalau masyarakat membutuhkan bisa langsung tanda tangan, dan itu dilindungi oleh BSSN karena Pak Kades dan lain-lain itu mendapatkan barcode yang dilindungi oleh BSSN, dan itu tidak bisa dipalsukan. Kalau tanda tangan sih mungkin bisa ya dipalsukan, tapi kalau barcode kode unik dari BSSN ini susah untuk dipalsukan. Ini salah satu peran kami di ini, dalam rangka untuk mendukung desa Banjir jadi desa korupsi yang sekarang. Terima kasih Pak sebagai support system saya mungkin. Dan ini kebetulan ini Pak yang salah satu pelaku ini ya, ini jangan anggap ini ngapain ini ya, karena ini kaitan dengan media sosial itu dia bisa upload sehari. Jadi modelnya gini Pak, kita punya dua skala besar ya, semua kampus masuk, semua masyarakat masuk. Kalau ada kerja berarti foto biar mereka langsung ambil dari WA itu upload IG kasih judul. Jadi dia nggak harus keliling-keliling kemana gitu, dia yang nyari, dia yang info mana. Nah itu apa? Jadi bisa upload itu kalau mengikuti ide di Banjir kok setiap saat ada, mereka nggak keliling, dia yang ngambil dari ada orang besar gitu. Tapi padahal fotonya nggak jelas gitu ya, yang penting ambil upload ya, yang penting kasih judul ya. Nah, ini karena tujuannya ya tadi kita menginfokan ternyata sekarang ini kan menjadi tantangan ya, yang kita harus mampu, tapi kearifan lokal yang ngomong tentang nilai-nilai itu harus bisa. Nah, kira-kira dulu dengan pelan-pelan anak muda tidak mengimbangkan orang tua ini kan mengemasnya. Sekali lagi hal yang saya kira menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau Pak Reno melihat sendiri di YouTube ini supaya nanti tahu gitu ya, Pak Reno bisa menang ya ketika itu skor tertinggi begitu. Sebenarnya apa sih yang apakah karena itu banyak faktor gitu ya, entah itu biasanya juga atau apa sebenarnya kalau Pak Reno mengamati, karena sebenarnya Pak Reno juga mendampingi dalam proses sampai ke titik akhir itu. Yang pertama hubungan pemerintah kemudian biasanya waktu kami observasi kami audiensi dengan bupati daerah bagaimana Pak Mestu waktu itu berkomitmen terus kasus dari Rektorat dan Dinas PMD waktu itu kemudian berkominfo, kemudian pas kami ke desa juga Pak Kadesnya juga kemudian perangkatnya juga bertanya mengerti terkait apa di kantornya Serius gitu. Biasanya ada yang itu masuk repot gitu ya. Padahal kita nggak ada bikin aplikasi baru, nggak ada, kami mengeksperimen saja gitu. Terus kemudian mereka dari sisi masyarakatnya aktornya memberikan pertanyaan, terus kemudian kami sebagai ya sudah punya model awal, yaitu terkait kearifan-lokalnya, kegiatannya, kemudian adanya rapat seningan dan evaluasi. Jadi Pak Kadesnya sudah terima hasil kerja minggu lalu, kemudian di minggu ini kita mengambil. Jadi kami melihat bahwa Pak Kadesnya ini kita berencana dengan baik, sehingga untuk yang paham dan kami harus cari yang baik. Iya betul. Kenapa cari yang juga ya? Iya semuanya. Dia kalau bisa dia, kalau enggak kan gini juga. Waktunya hanya 4 bulan gitu, dan makanya kami berbicara yang support dan kemudian support juga di sekolah kota ini sehingga bisa diimplementasi dalam waktu harus 2 bulan itu. Itulah jadi itu biar desa ini bisa dalam 4 bulan bisa kondisi kondisi. Artinya sebenarnya sudah ada sistem-sistem sebelumnya juga ya. Terasa kalau kita pas observasi masuk desanya
juga waktu itu ya waktu kalau biasanya begitu menawarkan waktu biasanya terima kasih setelah terima kasih ya nanti dia tuh mulai itu ini apa yang berapa biasanya kita biasanya kereta jualnya ATK gimana mau mensejahterakan rakyat desanya itu jadi kan di situ kita memang butuh persoalan yang anda punya wawasan ke depan punya wawasan untuk mengenai masyarakat itu yang kita laksanakan. Karena kadang masyarakat lihatnya dia pertama itu coba cari yang gini karena kita mau kali kasih komentar juga yang cuma contoh tinggal ya dari tidak untuk sampai apa tapi ya tapi juga ada yang dari pilihan itu tidak kalau dia berkembang waktu dia mati kita tadi dia mau berubah ya apa tambahannya Pak? Ya lainnya itu kami kan cuma mengambil informasi tidak dulu tidak benar diingatkan kita tiap minggu ini namun apa namanya ya versi mau itu ya kalau baju dulu kan itu yang ubah kan itu yang dari kualitas yang kita spektrum ada dia dulu pegangan dinas pengennya kayak itu dinas pengen pada ini kita untuk apa namanya website yang terus jalan gitu kalau baju dulu maksudnya itu dari awal sebenarnya itu sampai jadi hanya kita komunikasi dengan filosofi dan perannya setiap pihak itu memahami perannya masing-masing ini yang kita lakukan. Saya di sini juga sebetulnya support walaupun support tapi ya itu menentukan jadi kayak Pak Presiden bilang dari walaupun sebagai support system tapi sebenarnya itu menentukan sendiri kalau Pak Presiden nggak survei aja nggak mungkin bisa contohnya seperti ini ya juga dan berbeda user friendly lah gitu ya dari platform salah. Mungkin dari Pak Tato harapan apa Pak? Terakhir Pak, harapannya itu dari dulu ada dari dilakukan 4 tahun lagi masih tidak ada ya. Minta lagi selagi Pak. Jangan sampai karena kita sudah bersyukur seperti di kendaraan itu maupun dari kita skor yang memang punya nomor 1 di Indonesia 3 tahun lagi yang kita eksis dari perusahaan korupsi syukur dengan berbagai informasi mengenai yang kedua kalau semuanya belum bisa 200 ya 200 orang yang lain harus bisa semuanya kami dulu berdua saya mengaku jadi 2 semangat itu punya kayak kalau KPK tapi mas korupsi dari desa itu kita sekarang dan karyanya ini dari ke depan jadi kriteria yang sekarang karena kalian kami lakukan ini bisa terus ya, kalau saya harapannya bisa dulu ini menjadi translator dalam rangka untuk penanggulangan korupsi desa ini menjadi contoh untuk desa-desa yang lain untuk bergerak bersama-sama satu untuk bisa korupsi dan juga dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat dan juga warganya karena mungkin dengan adanya desa korupsi yang sekarang sudah bagus di desa Banyu Biru ini pengelolaan keuangan desa menjadi transparan, pengelolaan ekonomi desa ini dari bodo desa, kas desa ini bisa dikelola dengan lebih transparan, dengan lebih baik sehingga masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Terima kasih Pak Reno, Pak Tato, Pak Petrus ini dengan apa ya kita podcast sederhana ini sebenarnya saya cuma ingin menyampaikan juga bahwa ke desa yang lain supaya kita tidak terkesan menjadi Sumbawa gitu ya takutnya nanti kuranginnya kenceng jatuhnya berat tapi ingin menyampaikan juga ternyata dengan impact-nya atau dampaknya itu luar biasa terutama untuk masyarakat. Jadi terima kasih KPK sudah menyusun dan datang ke Banyu Biru dengan kebijakan semacam saya sebagai
beberapa daerah banyak dulu sebenarnya merasakan dengan sistem-sistem semacam ini tidak hanya persoalan apa ya, apa kenapa saya tanyakan dulu ini Pak, karena dari masyarakat dan kearifan lokal tadi sempat ditanyakan yang Pak Agus Kamora itu pertanyaan yang fakta menarik ya, ketika sakit ada warga mengunjungi pakai pisang dan simpanannya, tapi dari itu ungkapan saking kita yang peduli, iya kan Pak? Tapi itu kan sebuah ini syukur apa itu harus dimulai, artinya dengan aturan kearifan lokal apakah kita sebagai manusia benar-benar batasi untuk ini salah ini benar gitu tanpa proses seperti ini kan yang menjadi dilema yang gitu. Memang kalau terkait dengan pedulian itu ada lumayan terdiri yang gratifikasi, tapi gratifikasi itu sebenarnya kalau sesama masyarakat itu gratifikasi kan pemberian dari anak kedua. Kalau dia itu pemberian terkait dengan dia sedang masyarakat, nah itu yang tidak berhubungan dengan jabatan itu masalah. Dan itu sebenarnya bisa dirasa gitu kan? Bisa dirasa. Apakah ini untuk apa sih gitu ya? Jadi tidak masalah ya Pak? Tidak masalah, yang penting itu kaitannya dengan kalau kita sudah masyarakat budaya masyarakat pemberian secara simbolik, ini salah satu desa di dalam mengingatkan dia harus memberikan yang hadir mahal ini. Kalau jumlahnya kan juga kan paling desa lama-lama saya bilang kalau kayak gini banyak hujan. Ya, bagaimana kalau kami secara simbolis saja yang ada yang itu ada juga secara simbolis yang mungkin Pak gitu apa mengurangi ya salah karena kalau bisa posisi memang melupakan darah, tapi ketika berhubungan dengan persoalan hukum tadi kan jadi kan karena ada yang misalnya panen raya, ya, masyarakat sudah berkompetisi memberikan pada rakyat desa, tapi ternyata ada ini pada desa berasnya di atas 100 kilo, sekitar desa 90 kilo, karena teman-teman itu yang ada di dalam itu kan ada di situ yang ada jadi kalau memang mau kita makan bersama, masak bersama, makannya bareng di situ. Jadi nggak ada customisasi yang jadi sama aja. Masyarakat ada, ini Pak kita dari syukur, tapi mau syukuran kita mau misalnya ada syukuran. Jadi pada kita memberikan nanti datangnya Pak, saya hari ini gimana ya saya terima takutnya ada seperti itu. Lebih baik kita makan bersama. Ada yang kecil itu jauhnya seikhlasnya kita makan bersama. Jadi nggak ada yang namanya hubungan yang berarti. karena ngomong korupsi kan saya kira tidak ada di usia kita, tapi karena di generasi setelah kita ya dengan jangan sampai nilai-nilai ini menjadi putus gitu kan. Cuma tidak semua ada sesuatu yang arif tadi, misalnya itu hasil pewarisan zaman kolonial atau maka pandai-pandainya bisa untuk mengulang itu sebenarnya bisa senang. Memang berubah dari kebiasaan itu Sebenarnya ya Pak, ini menjadi tantangan dan tapi apakah dengan dia memberikan beras kepada jasa 10 juta, 10 miliar pidana enggak. Nanti ini kita bagi dulu. Anda tidak terbiasa. Kalau terbiasa itu lama-lama kemakluman, lama-lama ini kan inflasi ya. Ada yang dari bentuk beras, kemudian dari barang, ada yang dari sesuatu yang salah itu transferasi. Iya. Kita ada Pak Narto dulu Pak Narto. Tadi kan sempat disampaikan Bumbulat yang menjadi bisa pengembangan bisa anti korupsi begitu untuk apa dan semangat gitu. Kalau Narto melihat ada nggak efek lain sebenarnya selain mengembangkan korupsi? Tadi kan harapannya tadi melihat di sini dapat ribet ya Pak, ribet sekian juta, tapi itu bukan ribet yang sesungguhnya, tapi menarik yang sebenarnya hadiah lain kira-kira apa Pak? Tidak langsung pelayanan atau apa yang supaya desa-desa lain di Kabupaten Semarang ini artinya tidak hanya melihat mengenai korupsi ya, sebenarnya ada hal lain yang lebih mahal dalam hal ini. Enggak Pak? Terima kasih. Setelah korupsi Ya. Alhamdulillah itu kita 4 desa. Tapi yang itu sudah ditangan dan alhamdulillah di itu karena situasinya sudah antara
masyarakat semua komponen itu sudah terbentuk. Kita hidup di zaman yang dikatakan sudah sangat jelas. Jadi berbagai testimoni survei kepuasan tadi yang dengan masukan-masukan yang dilakukan di desa itu tidak diamkan. Itu lain mungkin ada masukan-masukan yang tidak diterima tapi tidak diterima. Nah, saya juga mengikuti di blognya ini. Saya subscribe-nya siapa? Yang ada saya di sini, nanti saya bunyi. Itu sedang anak muda diskusi gitu ya Pak ya. Dan nanti saya pilih mantap bos. Terus manfaatnya lagi, utamanya bagi keturunan. Itu sangat banyak manfaat. Tapi tidak perlu dengan kayak dulu pengawasan dulu anak-anak tidak bisa setiap hari tidak kita cukup dengan pengawasan masyarakat, detail-detailnya, terus ya itu meningkat sekali dari apa-apa pengawas di daerah. Dan lebih lagi semakin banyak karena memang ini menjadi kebutuhan ada proses KPK tapi yang berapa dari berbagai macam daerah punya kesini itu impact dari ekonominya di sini jelas utamanya Indonesia yang kedua kedudukan katanya dengan ilmu yang dari Pak Rino dan kalangan digunakan oleh Pak ada Pak Rino yang pengen tahu ya itu ada nilai-nilainya itu tapi yang paling lebih bermasalah korupsi itu memang sudah ada sejak dulu tapi kita punya untuk seradamnya berubah dan apalagi dengan dihimbauan kapasitas dengan 5 area 18 indikator kalau rugi yang terakhir konsen kalkulasi itu pada waktu kita diminta untuk mengusulkan beberapa tadi itu dengan bersatu bentuknya ada perkembangan replikasinya ini langsung Pak Bupati pokoknya Kabupaten Semarang 218 harus disatu makanya pada waktu saya di Manggaran itu saya pusing sebetulnya ini ini enggak yang ini mampu tidak atau menjawab kalau bisa Pak Indo bergerak minimal satu kecamatan satu semesta bisa seperti gunanya dari KPK dan BPD terus verifikasi pertama yang untuk di Jawa Tengah kita satu di Klaten terus yang sekarang di Jakarta itu itu Pak Bupati mendaki gawat rumah itu tadi 2025 Pak Bupati sudah memantau minimal 50 desa sudah tercapai dari itu yang menjadi komisi kami. Tapi alhamdulillah kami dengan provinsi kalau sampai 2025 mungkin kabupaten sering ya saya kalau kita aktivis minta waktu itu sebelum hasil kami ada apa karena dengan aplikasi ini kadang ada provinsi salah satunya ada yang dari provinsi kemudian layak sebagai desa ini entah sampai masuk itu suatu itu orang yang busuk pada karena nanti kerjanya banyak ambil satu yang kedua yang ketiga tapi kriteria sama dengan proses penegaknya level 1 yang kedua yang ketiga itu dalam rangka untuk atur
18 indikator dengan berbagai yang di ini tinggal lupa ini yang kita indikator tambahan, tapi punya juga karena perangkat desa dan ini harus paham terhadap 18 indikator itu. Ya, kalau sudah mau level puncak masyarakat ya sebenarnya intinya dari mereka nanti setelah kita makan itu kan masalah dari Kabupaten Semarang untuk memenuhi Nah ini jadi ternyata Pak Heno ini jadi testimoni dan seterusnya ternyata efek domino dari indikator dan juga mengumpul ini efeknya luar biasa gitu ya. Karena ternyata tidak hanya ngomongin tentang korupsi, ternyata juga ke pelayanan dan seterusnya tersampaikan dengan baik gitu kan. Memang kalau korupsi kan sebenarnya memang niat itu kan sudah tahu ya Pak, tahu kan kalau korupsi nggak saya, tapi butuh sistem-sistem indikator semacam ini itu bisa kayak ini, bisa kayak ini, bisa sana. Itu Kominfo sendiri ini Pak. Sekarang pertanyaannya jadi cukup menarik, bagaimana sudah peran Kominfo karena sistem-sistem ini tadi supaya bisa tersampaikan kepada masyarakat perannya seperti apa sih harapannya gitu, karena juga saja Pak kami di Desa Banyu Biru dengan media ala kadarnya, bahkan kita punya radio offline itu yang bikin juga warga sendiri Pak, yang dia ngerakir gitu lalu dan itu efeknya juga lumayan gitu Pak, akhirnya malam selain dengerin wayang gitu kan sela-sela itu saluran kita apa gitu kan. Mungkin untuk Kabupaten Semarang sendiri ini seperti apa harapannya dari Kominfo terkait dengan itu? Masih. Jadi kalau kami dari Diskom itu adalah supporting system. Ya. Jadi mulai pertama ada bencana bisa korupsi ini kami terkenal menjadi bagian dari inspektorat dan tim yang memang harus mendampingi. Ya, jadi kalau tempat kami ini Kominfo itu kita ingin melihat ada transformasi pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bebas dari pungutan. Tapi ternyata, yuk ini bagus bisa dari desa ini. Mereka mau terlibat. Terima kasih dengan sistem ini, anak muda mau terlibat. Tapi ke depan anak-anak dan juga bisa karena itu saya kira aset sumber daya manusia ke depan bisa berjuang mungkin Pak Sri Anggur paling tahun 4 sudah selesai bagi pemimpin dengan itu. Terima kasih. Ada beberapa berikutnya. Terima kasih Pak Teto. Pamit pada